Farm ini sudah 4 tahun berjalan. Kisah perjalanan kesuksesan peternak sapi, domba, kambing, dan sapi perah di Kabupaten Karawang. Sosok peternak sukses itu adalah Haji Junedi, sapaan akrabnya Haji Jujun. Usaha peternakannya diberi nama TKJ Farm. Singkatan TKJ adalah Terah Karawang Junedi. Usaha ini digeluti beliau sejak 4 tahun yang silam. Dimulai dari kesenangan anaknya yang memelihara binatang ternak, dari ayam, kambing, kemudian mencoba memelihara 1 ekor sapi. Dari kesukaan tersebut, Haji Jujun mencoba mempelajari ilmu-ilmu ternak, hingga kini bisa memiliki ratusan binatang ternak. Selain itu, hadirnya usaha TKJ Farm ini bisa memberikan lahan pekerjaan juga bagi warga sekitar. TKJ Farm selain usaha penggemukan sapi, kambing, dan domba, juga berusaha pengembangan bisnis yang terintegrasi, di mana kotoran ternak diolah menjadi pupuk untuk tanaman. Selain ternak, Haji Jujun juga mengembangkan usaha pertanian yang lumayan luas. Saat ini, TKJ Farm juga sudah mulai banyak dikenal masyarakat tidak hanya daerah Karawang saja. Sudah banyak luar Karawang yang memesan dan membeli sapi, kambing, dan domba seperti Jakarta, Tangerang, dan Banten. TKJ Farm menyediakan sapi, kambing, dan domba yang berkualitas. Dalam setiap harinya, perawatan ternak selalu dikontrol oleh seorang ahli. Dalam pemberian makanannya memenuhi standar kesehatan dan terpenuhi asupan gizi, agar ternak yang dihasilkan berkualitas daging-dagingnya. Inilah kelebihan ternak yang dihasilkan di TKJ Farm Karawang milik Haji Junedi ini. Jika masyarakat butuh hewan ternak yang sehat dan berkualitas, bisa berkunjung ke peternakan TKJ Farm yang beralamat di Jalan Interchange Karawang Barat, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Selain di Karawang, TKJ Farm juga memiliki usaha peternakan sapi perah di Kabupaten Subang. Mari saksikan wawancara kami dengan Haji Junedi selaku peternak sukses di Kabupaten Karawang. Benar Pak, kalau untuk keberadaan kandang besar ini sudah berapa lama Pak? Alhamdulillah untuk TKJ Farm ini sudah 4 tahun berjalan, ya. Dan alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan untuk pemesanan hewan kurban maupun tadi pemesanan daging ketika menghadapi bulan Ramadan dan menghadapi Lebaran Hari Raya Idul Fitri. TKJ Farm sendiri apa sih Pak? Singkatan dari apa? TKJ Farm itu adalah Terah Karawang, J-nya Junedi. Dan pembentukan kandang besar ini berawal dari apa Pak? Pembentukan kandang ini berawal dari keinginan anak saya sendiri, ya. Anak saya yang satu ini ya hobinya hewan-hewanan Pak. Pertama kita beli 1 ekor domba, terus ayam ternyata, dan ketika melihat sapi pengen beli. Ya udah kami jalankan. Tapi alhamdulillah kami memiliki karyawan 10 orang ya tadi supaya kami juga bisa membantu dan memperdayakan masyarakat kami sendiri. Itu tujuan itu. Selain sapi apa aja Pak? Sapi ada kuda ya. Kalau kuda belum ke sini ya. Ada sapi perah juga ada. Saya lokasinya di Subang. Ya alhamdulillah masih berjalan. Ada 10 ekor di Subang ya. Kemarin saya uji coba di Karawang ini ternyata nggak keluar Pak susunya itu. Hanya menghasilkan 2 liter. Beda dengan di Subang atau di Lembang. Di sana bisa mencapai 20 liter. Karena apa? Faktor cuaca panas. Selain sapi ada domba mungkin? Domba ada, domba Garut, domba Priangan, itu kami semua koleksi domba-domba ini. Jadi supaya untuk pengenalan. Alhamdulillah ya sudah 3 tahun ke belakang ini ada kunjungan dari mahasiswa ya, termasuk uji lab urin ya, kotoran sapi maupun kotoran domba. Supaya apa sih keuntungan dan keunggulan kotoran sapi ini? Ternyata kami praktekkan untuk pupuk ya, bagus ya, alhamdulillah gitu. Dan bibitnya sendiri dari mana Pak untuk sapi dan domba tersebut? Untuk bibit domba kita beli di pasar Pak ya, pasar Pleret, kadang-kadang kita di Sumedang. Terus untuk sapi kita ambil dari Purwakarta. Kadang-kadang kita kalau ada budgetnya besar, kira-kira kebeli 10 ekor, kita ngambil dari Jawa. Artinya sampai dengan saat ini TKJ Farm belum bisa membuat perkembangbiakannya. Oh, alhamdulillah ya. Kita udah 2 tahun. Sini ada sapi betina ya.
dalam 2 tahun ini sudah 2 kali beranak, ya. Malahan kita sudah jual anak-anaknya itu. Ternyata itu yang lebih menguntungkan, ya. Sementara untuk pakannya sendiri biayanya seperti apa, Pak? Nah, untuk biaya pakan ini kita bagaimana kita mengolah ini supaya lebih irit, ya, gitu. Yang penting 1 ekor sapi itu jangan lebih dari 30.000 per hari. Apakah mencukupi, Pak, dengan biaya tersebut? Alhamdulillah cukup, ya. Dan kita bagaimana kita keinginannya, apakah kita mau kalau misalnya untuk pedaging, ya, kita ngejar untuk sapi ini supaya dagingnya itu gimana, kita lakukan per bulan itu ditimbang berapa bobot yang nambah itu, ya. Alhamdulillah hampir rata-rata minimal 1,5 kilo per hari penambahan bobot, ya. Sementara untuk penjualan produk atau barang ini, hewan-hewan ini, hanya untuk wilayah sekitar Kota Karawang atau bagaimana, Pak? Untuk penjualan hewan kurban ini kami tahun kemarin tuh nyampe Tangerang, Pak. Ada juga yang nyampe Bandung, gitu. Tergantung yang pesan, Pak. Untuk pemesanan sendiri dikirim atau mereka ambil sendiri? Oh, kita kirim, Pak, gitu. Kita kirim sesuaikan jadwal yang diinginkan konsumen yang beli. Misalnya malam takbir itu harus sudah ada di tempat, kita lakukan. Atau H-2 gitu. Kirim barangnya, kita kirim. Untuk ongkos kirim, Pak? Untuk armada kita siapkan. Untuk ongkos kirim dari Kebun Karawang. Ongkos kirim gratis, untuk wilayah Kabupaten Karawang kita free, ya, gratis. Untuk wilayah di luar Kabupaten Karawang kadang-kadang orang itu memberikan kebijakan kepada supir untuk tambahan BBM atau uang makan supir. Mereka yang selama ini kita jual tidak dipungut biaya ongkir. Mereka yang sudah membeli pertama kali mungkin yang pernah membeli ke sini, apakah reload kembali membeli lagi barang di sini? Ya hampir rata-rata setiap tahun itu kembali lagi, Pak, gitu. Contoh saya mulai ini di tahun 2021, ya. Pertama ini saya yang menjual hewan domba kurban itu pertama kali, ya, itu hanya 80 ekor. Nah, terus sapinya hanya 4 ekor. Setelah tahun 2022 ada peningkatan, sapi bisa mencapai 15 ekor. Ya, tahun kemarin alhamdulillah sapi habis 80 ekor dan domba habis 600 ekor. Jadi tahun kemarin merupakan rekor terbesar. Rekor terbesar. Jadi peningkatan saya yakin untuk tahun depan ini atau hari raya Idul Adha besok itu akan meningkat penjualan. Karena apa? Ya tadi pelanggan-pelanggan kami yang sudah membeli hewan kurban di kami ini tidak lepas kepada orang lain, gitu, ya. Dan apa harapan atau pesan kepada mereka yang ingin mendapatkan daging yang berkualitas? Ya, harapan kami sebagai peternak, ya, kepada masyarakat kita harus lebih teliti, ya, untuk membeli hewan kurban maupun daging, ya, untuk dikonsumsi. Karena sekarang ini lagi marak penyakit PMK. PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Ada juga penyakit lato-lato, gitu. Dan kami di sini sebelum kita pasarkan, kita cek oleh dinas kesehatan, ya, apakah sapi ini sehat atau sakit. Kalau sakit kita lakukan karantina dan tidak diberikan kita jual, gitu. Takutnya ada imbasnya kepada masyarakat yang mengkonsumsi. Tapi selama ini alhamdulillah, gitu, ya, tidak ada yang komplain, gitu, apakah sapi ini, Pak, ini sapi saya sakit, ini tidak ada, domba ini sakit, tidak ada, ya, tapi sehat semuanya. Artinya dagingnya segar ya, Pak? Alhamdulillah kemarin waktu hari raya Idul Fitri sapi yang dipotong itu sebanyak 9 ekor, ya, untuk menutupi paket yang pesanan paket itu, ya, alhamdulillah segar semua, ya. Kita juga sebagai peternaknya melihat seperti begitu dagingnya itu, ya, bangga, gitu, ya, gitu. Tidak ada kurang sedikit lemaknya apa, dan dagingnya itu cukup, kamu cek sudah nama insya Allah, ya. Oke, makasih, Pak. Ya, saya sebagai perawat peternakan TKJ juga kita secara merawat dan kasih pakannya sesuai dengan prosedur, jadi berkala. Terus waktu dan ketepatan pemberian pakan itu sangat mempengaruhi kesehatan dan kemontokan sapi kita. Sama kayak mengaku ya, gemuk, Ya. Hal paling berat, Pak, yang dialami apa, Pak?
yang kena penyakit itu susah dia kasih makan konsentrat atau apa juga dia nggak mau gitu. Jadi kita larinya ke dinas kesehatan, kita panggil gitu. Bagi binatang yang terkena penyakit, apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Di sini sembuh Pak. Sembuh ya? Ya, karena kita berkala terus di karantina juga. Kita yang sakit itu dipisah di karantina gitu. Untuk pemeliharaan ini membutuhkan berapa banyak orang, Pak? Kita pekerja ada 7 orang Pak. 7 orang. 7 orang termasuk ya driver nanti untuk pengiriman barang gitu, 7 orang. Oke, makasih Pak. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.